Aksi heroik itu muncul dengan sendirinya. Betul, Ya. Bang Ali. Coba yang jadi masalah nih guru, kadang-kadang kita mau nolongin orang lain tapi kita nggak paham caranya. Kita nolongin orang lain tapi kita akhirnya yang jadi susah. Kayak bahasanya kayak lilin, nerangin yang lain sementara dia kebakar. Ini boleh nggak seperti ini guru, silakan. Jazakumullah khairan. Mohon izin para guru, hadirin yang di studio maupun yang ada di rumah, bahwa kata Nabi, innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhi. Allah pastikan, dan ini janji Allah yang pasti benarnya. Allah berjanji sesiapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dirinya sendiri. Tapi harus dengan catatan, jangan jadi lilin yang dia menerangi sekelilingnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Jadilah bohlam. Kenapa bohlam? Dia menerangi orang lain dengan cahayanya yang berkilauan tanpa membakar dirinya sendiri. Ketika kita menolong orang lain, haruslah kita juga menolong diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kita menyuruh orang lain berbuat baik tapi malah kitanya lupa terhadap diri kita sendiri? Maka rumusnya dalam Islam, berbuat baiklah lalu kemudian L-nya 2. Lakukan, lupakan. 2L. Apa hadirin? Lakukan, lupakan. Kalau kita memberi sama orang, harus diberikan. Lakukan saja, lalu terus kemudian lupakan, jangan diungkit-ungkit. Karena ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, sungguh Allah sudah akan datangkan pertolongan itu kepada kita. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW memberitahu kita jemaah, bahwa ada seseorang menolong saudaranya. Salah satunya adalah kisah di mana seorang sahabat menolong sahabat lain. Dalam hal ini sahabat memberi bantuan berupa makanan. Lalu Allah memberikan bantuan berupa lebih dari makanan, lebih dari kecukupan, dan sahabat itu pun dimuliakan Allah dunia akhirat. Inilah maksud daripada menolong orang lain. Insya Allah Allah tolong kita. Hadirin sekalian, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kalau ada orang mau menolong orang lain, pegang rumusnya baik-baik. Nolonglah atau tolonglah orang lain tanpa pernah berharap sedikit pun orang yang kita tolong akan menolong kita balik. Tapi ketika kita menolong orang, fokusnya adalah ridhonya Allah. Karena kapan waktu ketika kita menolong orang lain, fokusnya ridho Allah, Allah akan datangkan satu waktu di mana satu waktu itu Allah pasti tolong kita ketika kita kesusahan. Allah bantu kita ketika kita sedang gundah, dan Allah akan memuliakan kita saat kita benar-benar butuh pertolongan. Insya Allah semua yang hadir di sini suka nolong orang semua hadirin. Amin. Insya Allah yang nolong orang Allah tolong hidupnya. Amin. Allah berkahi dunia akhiratnya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Amin. Istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita nolong orang, karena siapa yang nolong orang lain, Allah tolong hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mempermudah urusan orang, nanti Allah mempermudah urusan kita. Betul, Begitu sebaliknya baik. juga guru ya. Betul. Terima kasih guru ilmu, tepuk tangan dulu yuk. Emang niatnya tuh kadang-kadang kalau misalnya nolong tuh baik ya. Cuman sekarang kadang-kadang yang ditolong juga gak paham ya. Baru kemarin sekarang minta tolong lagi. Tapi inilah ujian buat kita semuanya ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nolong lagi? Siapa yang mau nanya? Yang sebelah sini. Mana godeknya? Baik. Ibu ya.
Jangan godek semuanya, nanti bingung saya. Silakan Bu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Endang Siti Ponisa dari Jamaah Cicurug Sukabumi, dari Jamaah Nurul Amal. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ustadz, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Maulana. Oh iya baik Bu. Bagaimana jika orang tua kita sedang sakit, serta membutuhkan bantuan kita. Sementara anak kita juga sakit Pak Ustadz. Nah, kita yang namanya ibu pasti khawatir terhadap anaknya. Tentunya kita mengenyampingkan orang tua, menolong orang tua. Apakah boleh kita tidak menolong orang tua karena kasihan terhadap anak kita Pak Ustadz. Demikian. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari sono kedengeran guru deket tamu. Oh iya benar juga. Ya, ntar orangnya deg-degan. Oh iya, saya mau lihat brosnya doang itu. Silakan Baik guru. kepada semuanya izin Ustaz Irfan dan Ustaz Sams. Berkaitan dengan orang tua tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Irfan di segmen sebelumnya. Bagaimana kita berlaku baik sama orang tua. Ingat ya, kita tidak akan mungkin membalas jasa orang tua. Hanya berbuat baik. Apa sampai di situ? Tidak. Bantu orang tua. Beri orang tua. Semampu kita. Semampu kita. Kemudian apa lagi? Berlemah lembutlah sama orang tua. Yes. Lemah lembut. Jangan kasar sama orang tua. Berlemah lembut. Dan ada lagi, dengarkan orang tua. Karena mohon maaf, kadang-kala orang tua tidak butuh diberi. Tapi mau didengar nasihatnya. Mau diperhatikan, betul tidak? Terus orang tua. Kadang-kala tidak, cuma mau didengar. Jadi bentuk perhatian. Makanya orang tua itu butuh teman. Jamaah. Dan satu lagi, bela orang tua. Dalam hal apa pembelanya? Dalam hal ketika orang tua punya masalah. Nah, kalau sakit, obati orang tua. Gimana nih? Antara anak sama orang tua, terlihat dulu siapa yang lebih gawat. Siapa yang lebih butuh. Ada orang terperangkap dalam gua, sekali lagi, terperangkap dalam gua, dia menyebabkan batu itu bergeser, salah satu penyebabnya karena dia sangat perhatian sama orang tuanya. Dengan memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya, anaknya minta, tidak dikasih. Karena ini buat susu buat orang tuanya. Bisa jadi atas apa yang kita lakukan menyebabkan anak kita sembuh karena perhatian sama orang tua. Berkahnya orang tua. Iya berkah orang tua. Baik. Karena anak itu biasanya sakit kan, lihat dulu sakitnya apa. Karena bisa jadi anak itu sakit karena mau tumbuh giginya. Iya, tidak? bener ya. Iya. Berarti yang paling Gara-gara penting itu. yang mana kita juga pasti paham ya guru Iya. ya. Orang tua itu kadang-kala perlu perhatian. Iya. Bawalah ke mall. Karena di mall ada perhatian-perhatian. Ya, yang orang tua ya. Ya, baik gini loh ya, apa yang kita lakukan sama orang tua kita itu nanti juga akan dilakukan anak kita sama kita ya. Kita baik, nanti anak kita baik juga sama kita ya, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya yuk? Ini dia. Baik Ibu silakan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati dari Majelis Taklim Nurul Amal. Assalamualaikum, tanya Ustadz dong. Iya silakan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Siap Ibu. Ya, menolong itu akan mendapatkan amal yang baik. Betul. Ya. Lalu bagaimana ketika menolong dengan maksud dan tujuan, apakah itu amal yang baik atau yang buruk? Dan selanjutnya nanti malaikat pencatat amal, nulis amalnya bagaimana. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum Malaikat ada warahmatullahi bingungnya juga wabarakatuh. gitu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini soalnya goib nih nggak kelihatan kan, ya kan? Nah, Baik, gimana? kami nih, Ustaz Irfan, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah orang menolong dengan alasan-alasan tertentu? Itu pertanyaan dari ibu tadi. Dan apakah malaikat akan bingung mencatat daripada apa yang dilakukan seseorang? Maka kita jawab, bolehkah seseorang menolong dengan alasan-alasan tertentu? Maka jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena coba kita melihat ataupun menengok kitab-kitab para alim ulama. Senantiasa diawali kitab tersebut dengan mukaddimahnya. Kalau kita baca buku ada sekapur sirihnya, ada pendahuluannya. Apa kadangkala mukaddimah daripada para ulama ini? Beliau akan memaparkan alasannya menulis kitab tersebut. Padahal nulis kitab itu adalah menolong orang untuk belajar, betul? Menolong orang untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada Ratibul Haddad, Imam Haddad menyusun ratibnya supaya orang tertib membaca zikir, ada Ratibul Attas, ada Majmu' Syarif. Itu ada alasan-alasannya. Kenapa menulis tersebut? Maka diberikan alasannya sama mereka. Yang pertama, alasannya mentaati perintah Allah. Berarti kenapa engkau nolong dia? Karena saya taat perintah Allah. Itu alasannya. Yang kedua, kenapa kau nulis kitab? Karena saya ikut sunnah Rasul. Kenapa kau tolong saudaramu? Karena saya ikut Rasul. Tuh alasannya tuh. Alasannya. Yang ketiga, kenapa engkau ikut sunnah Rasul? Karena Rasul bilang, tahadu tahabu. Kalau kau tolong orang, kalau kau kasih hadiah orang, maka engkau akan saling mencintai. Berarti alasannya menumbuhkan cinta dengan saudaranya. Berarti dia punya alasan-alasan lain. Tapi dibungkus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat bisa bingung? Malaikat tuh bisa bingung. Karena malaikat bukan Tuhan. Malaikat tuh bisa bingung. Maka malaikat tinggal taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tulis amal baik, maka ditulis amal baik. Kata Allah, tulis amal buruk, maka ditulis amal buruk. Maka malaikat itu cuma nunggu perintah Allah aja. Iya, berarti tergantung alasannya. Kalau alasannya baik jadi baik ya nolong. Betul. Ya. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Ada kemarin yang alasan nolongin seseorang biar dapetin anaknya, ya itu kan ya. Itu juga ya mungkin niatannya baik kan, Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk lagi, masih banyak yang mau nanya ya. Masih ada yang mau nanya lagi? Baik, siapa yang mau nanya? Oh ini dia nih sini nih. Masya Allah, ibu, bu, aduh nangkut di hidung saya. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deda. Iya. Dari jemaah Majelis Tahlim Nur Amal Cicurug Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan yuk. Pertanyaannya silakan Umi. Saya mau bertanya sama Ustadz Arifin. Irfan Bu, Ustadz Arifin dari mana? Ustadz Irfan. Ya. Irfan. Masya Allah, ya. Silakan Bagaimana jika menolong
seperti memberikan uang. Akan tetapi pada akhir melipat gandakan agar bisa untung. Waduh, iya. Jadi dia Karena nolong orang. karena kesulitan ekonomi. Ya, baik. Makasih. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Mohon Ya. izin Ustadz Maulana, Ustadz Ya, Syah. silakan guru. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Ibu, seluruh hadirin Amin semua, ya Allah, kaum amin, muslimin amin, dunia akhirat. amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 275, jual beli halal ya untuk kalian, tapi kalau kalian menolong orang lain dengan meminjami uang, lalu kita mengambil keuntungan atas pinjaman yang kita pinjami padanya, maka itulah yang disebut namanya riba. Jual beli halal, ribanya haram. Ada rumusnya supaya hidup tenang bahagia dari Nabi Muhammad, fa innal khairatu ma'ninah. Yang tenang-tenang itu, yang baik-baik itu pasti menenangkan. Maka rumusnya 2, yang halal nikmati, yang haram jauhi. Coba diulangi, yang halal Nikmati, yang haram jauhi. Hidup barokah itu adalah hidup yang diawali ketika kita menolong orang lain pure, murni, tanpa tendensi cuan dunia atau keuntungan dunia. Jadi kita minjami orang itu tidak untuk malah mohon maaf sudah jatuh tertimpa tangga. Udah kesusahan beliau datang, tadi kata gurunda kita Ustadz Syam beliau menyampaikan kenapa orang itu kok memilih kita, datangnya ke kita. Berarti Allah mau sesuatu datang pada kita berupa kebaikan ketika kita menolong orang lain. Lagi juga Ibu hadirin ketika kita nolong orang berupa pinjaman uang, kata Nabi tahu? Kata Nabi siapa yang meminjami orang berupa hartanya maka dia dihitung oleh Allah seperti sedekah. Senilai harta yang dia pinjami sampai itu hutangnya terlunasi. Allah. Jadi mohon izin Bang Ali, Iya, kalau iya. misalkan ibunda tadi meminjami 1 juta berarti dinilai Allah setiap hari seperti sedekah Sejuta. sejuta. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan oleh baginda SAW 2 kali lipat dari jumlah yang dipinjami. Meskipun ada riwayat lain setengah dari nominalnya. Maka ayo kita menolong orang tanpa ada tendensi kepentingan, keuntungan dunia. Tapi kita menolong benar karena lillahi. Barakallah. Baik, terima kasih guru. Iya, kemarin ada yang WA saya mau pinjam terus saya kasih ya. Wah. Ya kan tiap hari soalnya hitungannya kan. Jadi termotivasi nih kita nih Masya Allah ya. Nah baik, sekarang kita sikapi dulu untuk yang di rumah. Ini ada dari Lili Suningrum. Ya kita bacain dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pengen bertanya, ntar kita jawab ya. Bagaimana jika memberi pertolongan itu ya masih setengah-setengah, nolongin apa nih ya? Sebaiknya dilakukan saja atau baiknya enggak? Kayak nanggung gitu Ustadz, mohon penjelasannya nih apa yang ditolong dulu ya. Guru. Gini, Ya. kalau mau menolong, lalu memikirkan nolong saja atau nanti saja, setengah-setengah atau tidak usah. Iya. Mau tahu jawabannya? Nih. Yang mana? Oh, Setelah yang satu ini, jamaah jamaah. alhamdulillah. Tahan dulu. Tahan dulu. Masih nanggung ya.